Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami di Api Channel TV yang insya-Allah akan selalu menayangkan tayangan yang islami. Jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Berbahagialah orang yang sudah menemukan guru pembimbing setingkat mursyid. Dengan itu seseorang itu dapat mudah mempelajari ilmu tasawuf, termasuk ilmu tarekat, hakikat dan ma'rifat. Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tiada mursyid yang memimpinnya ke jalan Allah, maka syaitanlah yang menjadi gurunya. Namun mendapatkan guru setingkat mursyid ini ternyata tidaklah mudah. Oleh karena itu ada baiknya memahami dulu bagaimana arti terkait seorang mursyid itu, karakter dan cara untuk mendapatkan ilmu darinya. Pengertian mursyid bila dipahami secara mendalam, bahwa belajar ilmu tiada salahnya kepada siapapun. Orang yang belajar ilmu Allah akan menyadari dirinya bodoh dan selalu tawaduk kepada Allah dan orang lain. Kadangkala disadari kebenaran tidaklah selalu datang kepada orang yang berpangkat atau hebat, malah didapat dari orang awam biasa. Orang yang diberikan ilmu Allah bukan pada penampilan fisik berupa pangkat kekayaan, namun ilmu Allah hanya akan bersemayam kepada insan yang memiliki hati iman dan selalu bertawakal. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan memberikan kecerdasan pemahaman sebaik-baiknya dalam hal agama. Diberikan atau tidaknya ilmu Allah kepada seseorang adalah hak Allah, dan Allah yang menentukan sendiri bagaimana seseorang itu dapat menguasai ilmunya. Karena itu jelas ada orang yang dilebihkan atas insan yang satu dengan lainnya terkait dengan penguasaan ilmu Allah, dan disitulah mursyid berada sebagai orang yang diberi kelebihan baik derajat dan kemuliaan terkait ilmu Allah. Ciri dan karakter seorang mursyid. Karena itu untuk mendapatkan guru setaraf mursyid tidaklah mudah. Allah lah yang menunjukkan sesuai kadar niat atau kesungguhan dan tingkatan keimanan seseorang serta ibadah yang dilakukannya. Beberapa ulama memberikan karakter sebagai berikut. Yang pertama, sederhana, tidak terlalu terkenal, cenderung tersembunyi. Ulama mursyid tidak selalu sama dengan ulama yang dikenal luas atau terkenal. Malah kadang-kadang tempatnya terpencil dan posisinya sangat sederhana serta selalu tawadu. Ada sebahagian malah disembunyikan oleh Allah. Yang kedua, ucapannya terbuka, tidak mau benar sendiri. Lalu kalimat yang terucap lebih banyak terbuka, tidak pernah menunjuk dirinya saya atau aku, apalagi mau benar sendiri. Semua hanya karena Allah dan ajarannya memberi kesejukan di hati. Yang ketiga, memiliki ilmu hikmah. Memiliki ilmu hikmah dan dalam artinya mampu membaca ayat-ayat terkait ciptaan dan kejadian Allah yang terjadi di langit, bumi dan seisinya. Yang keempat, mampu mengungkap rahasia Allah.
Seorang mursyid memiliki kemampuan mengungkap kerahasiaan Allah, terutama kalam Allah yang tidak berhuruf, bertulis dan bersuara. Dengan demikian ilmunya tidak selalu syarat periwayatan dan dalil-dalil yang panjang, melainkan ringkas dan sederhana, yang semuanya merupakan kebenaran yang hak. Yang kelima, suluk, intinya mengajak dekat kepada Allah. Seorang mursyid membawakan jalan atau cara kepada salik, yang hakikatnya mengajak diri untuk usul kepada Allah. Dan yang keenam, sebagai pewaris Nabi. Sebagai pewaris Nabi biasanya memiliki silsilah atau keturunan kuat dan hanya diketahui di antara sesama mursyid, sehingga ilmu ini terjamin kesahihannya selalu diturunkan antara mursyid yang satu dengan penerusnya, dan itu dijamin tetap ada sepeninggal Nabi Muhammad SAW atau hingga akhir zaman. Yang ketujuh, memiliki karomah. Di dalam masa perjuangan mursyid, setaraf aulia dan wali tidak pernah merasa takut dan gentar dengan karunia Allah yang berupa karomah yang dimilikinya. Firman Allah, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Yang kedelapan, memiliki firasat yang tajam. Kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi wajar bila seorang mursyid sebagaimana orang soleh memiliki kemampuan dapat mengetahui beberapa hal yang tersembunyi terkait diri kita, bahkan dia akan tahu jauh sebelum kedatangan kita. Hal itu dikarenakan seorang mursyid itu memiliki firasat mengetahui rahasia Allah yang diberikan kepadanya tentang suatu hal atau kejadian dari makhluknya. Sesuai hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah terhadap firasat seorang mukmin, sebab ia melihat dengan cahaya Allah, kemudian membaca ayat inna fi zalika liayatin lil mutawassimin." Yang kesembilan, menyendiri tidak bergantung kepada orang lain. Mampu hidup dirinya sendiri dengan keyakinan yang kuat pada rezeki Allah, sehingga tidak bergantung kepada orang atau kelompok lain. Ini yang disebut iffah. Artinya dapat mencukupi dirinya dan memiliki keyakinan yang kuat akan rezeki Allah kepadanya. Cara belajar kepadanya, bila karakter ini ditemukan, tetapkan dan niatkan untuk belajar kepadanya. Niatkan untuk patuh kepadanya. Patuh adalah syarat atau adab untuk mendapatkan ilmu batin ini. Mursyid adalah orang yang dicintai Allah, karena dengan mencintai orang yang dicintai Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Beberapa kisah kepatuhan luar biasa pernah ditunjukkan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Syafi'i. Hanya kepatuhan kepada mursyid yang mampu melatih diri kita untuk patuh kepada Allah. Mursyidlah yang mengajarkan kita mampu membuka hijab pada diri kita sendiri dan kemampuan untuk memandang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui tali perhubungan hikmah yang disampaikannya. Hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sertakan dirimu kepada Allah. Jika kamu belum dapat menyertakan dirimu kepada Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah serta Allah, maka ia akan menyampaikan kepada kamu pengenalan kepada Allah.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, terlebih kepada kami yang menyampaikan. Wallahu a'lam bissawab.